pendidikan akuntansi tapi dari latar pendidikan yang berbeda. Memang bisa nih Kak, kira-kira bisa nggak sih? Tentang lintas jurusan di dunia perkuliahan nih, menarik banget ya topik kita kali ini. Nah bener banget tuh Kak, sebelum kita mulai mengulik lebih dalam tema podcast kali ini, hari ini kita akan menghadirkan narasumber Gen Z yang sungguh keren nih Kak. Wah, sesuai banget sih nama topik kita Gen Z gitu ya, karena topik kita seputar jurusan pendidikan akuntansi dan kuliah gitu. Jadi of course narasumber kita itu berasal dari mahasiswa pendidikan akuntansi kan Kak. Nah, kira-kira datang dari mana sih narasumber kita kali ini? Nah bener banget tuh Kak, jadi narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa pendidikan akuntansi dari Universitas Negeri Semarang. Dari UNES nih, berarti calon-calon dulu ya di masa depan. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabar kakaknya? Alhamdulillah baik. Tapi cuacanya lagi nggak mendukung ya Kak? Iya, bener ya. Mendukung ya. Apa kabar di kuliahnya? Aman kah? Aman. Agak terbantai ya mas ya. Oke, sebelum kita masuk, mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, aku Amel dari Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Halo, Halo Amel. Halo, aku Lisa dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Halo Sana. Halo, aku perkenalkan aku Minta dari Sudah, biasa dipanggil Intan dari Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Akuntansi juga. Halo Sana. Nah sebelum kita masuk topik ini, ada satu video yang menarik nih Kak, yang bisa kita tonton bareng-bareng terlebih dahulu. Langsung aja kita simak videonya. Lulus sekolah mau kerja atau kuliah terserah, itu pilihanmu. Jika orang tuamu masih sanggup membiayai kamu kuliah, silahkan kuliah. Atau kamu sudah punya penghasilan dan bisa kuliah dengan uang sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau lulus sekolah langsung kerja dan tidak kuliah juga nggak apa-apa. Tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, dan kuliah bukan satu-satunya jalan untuk sukses dan berhasil di masa depan. Silahkan pilih dan bertanggung jawab dengan pilihanmu. Jika memilih kuliah, maka selesaikan kuliahmu dengan tepat waktu, terkhusus yang kuliahnya masih pakai uang orang tua. Jika memilih kerja, maka pastikan kamu menemukan pekerjaan yang minimal bisa menghidupi dirimu sendiri, tidak menjadi beban keluarga. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Menurut saya, yang kuliah belum tentu lebih baik dari yang tidak kuliah. Tidak perlu merasa rendah karena tidak kuliah. Dan yang kuliah masih dibiayai orang tua, tolong jangan kecewakan orang tua kalian. Sebenarnya akan terasa lebih baik jika tidak dibanding-bandingkan. Dari video tadi, nah ingat banget tuh waktu awal tahun sempat trending nih Kak tentang perdebatan kerja atau kuliah sih. Nah di TikTok, di X maupun akun medsos lainnya. Nah dari video tadi ada beberapa pro dan kontra dari netizen plus 62. bener banget tuh Kak Nina. Tapi yang aku ingat ya, sebenarnya bukan cuma di awal tahun ini perdebatan masalah ini mulai banyak komentar pro dan kontra, tapi juga di era yang dulu nih sampai sekarang pun juga masih diperbincangkan gitu. Nah, menurut pendapat aku pribadi juga ya, itu tergantung sama keadaan pribadi masing-masing, entah karena faktor ekonomi ataupun FOMO nih sama teman-temannya. Nah, menurut kakak-kakak narasumber kita nih, bagaimana pendapat kalian mengenai perdebatan itu? Mending yang akan langsung kerja atau kuliah dulu? Mungkin mau mulai dari Kak Iman. Kalau dari pandanganku ya kayak gini banget yang disampaikan kami tadi kayak keputusan buat kita kuliah atau kerja itu nggak semata-mata didasari dari keinginan kita sendiri ya. Bisa juga dari faktor eksternal kayak ekonomi ataupun dari lingkungan keluarga, lingkungan teman dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari pandanganku, aku lebih milih kuliah dulu sih Kak. Kuliah dulu ya. Iya, karena kalau di kuliah itu nggak cuma dapat ilmunya aja, tapi kita bisa dapat banyak banget hal yang lain kayak soft skill kita juga bisa nambah gitu kayak relasi. Iya, relasi. Iya, terus kayak mungkin dengan kuliah kita juga bisa berpikir lebih terbuka, lebih logis gitu. Jadi manusia yang open minded ya. Iya benar banget. Jadi dengan pertimbangan itu aku lebih milih kuliah dulu sih. Menurut
bisa juga bangun relasi, dan yang paling penting itu kita bisa belajar dari semua orang, bahkan dari cutting, kakak tingkat, adik tingkat, dan juga dosen. Berarti statement kalau kuliah itu pengembang dengan gaya itu bukan ya, karena kita juga ngeluarin uang juga lumayan gitu buat kuliah. Iya, mungkin bedanya mereka kalau yang kerja cari duit, kalau kita cari ilmu dulu. Iya. Dan kalau dari aku sih sebenarnya kuliah atau kerja dulu itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu baik benar banget, tadi balik lagi ke diri masing-masing. Ada faktor yang mempengaruhi, mungkin emang lagi kekurangan ekonomi jadi tidak bisa untuk melanjutkan kuliah, tapi sebenarnya ingin, kan kita nggak tahu ya. Tapi dari kuliah atau kerja dulu sebenarnya benar semua kok, nggak ada yang salah. Kalau dari aku sendiri sih lebih milih untuk mengusahakan kuliah dulu guys. Alasannya tuh sama sih, sama yang udah disampaikan sama Kak Intan sama Kak Lisa. Banyak banget benefit yang didapetin kalau misalnya kita kuliah dulu. Selain kita bisa mengasah skill lagi lebih dalam, lebih siap agar nantinya itu di lingkungan kerja kita lebih siap lagi untuk memasuki lingkungan tersebut. Jadinya kuliah bisa jadi pilihan gitu. Selain itu juga kita bisa tadi dapat relasi yang banyak gitu dari kuliah itu. Jadi nantinya kalau kita sudah lulus, kita udah punya relasi nih, bisa tahu mana aja tempat-tempat yang membutuhkan pekerjaan. Jadi Informasinya. iya benar, kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi itu. Jadi ya itu. Jadi kebanyakan dari semua kakak ini prefer untuk kuliah dulu gitu kan ya. Nah karena ada bisa mengembangkan soft skill kita, mencari relasi, kemudian problem solving, time management gitu-gitu. Oh, berarti tadi benefitnya banyak banget tuh ya yang didapat, buat bisa mengasah skill, bisa siap kerja gitu. Kalau mungkin kalau kita kerja mungkin benefitnya dapat cuan juga gitu ya, tapi ya nggak beda lah sama kuliah gitu. Kalau kuliah lebih ke masih dipersiapkan diri kita untuk ntar kesiapan kerjanya bagaimana gitu. Izin nambahin boleh nggak? Yes. Sebenarnya kalau mau apa ya, mau dapat cuan tapi dapat ilmunya juga bisa Kak. Kayak kan ada tuh kayak universitas buka ya. Iya. Itu kan sebenarnya kita bisa ambil kuliah tapi sembari kerja. Cuman itu dari agak berat ya. Karena kita harus kuliah, harus kerja, terus ditambah lagi beban kuliah, tugas-tugas dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke Pribadi masing-masing. iya benar banget. Dan di sini mungkin kita di Universitas Islam ya teman-teman. Ini ada banyak banget yang kuliah tapi di saat kerja sambilannya dia kayak ambil kerjaan kayak antar jemput, just tip, dan juga mungkin ada di coffee shop gitu ya, banyak banget gitu. Mungkin ada masuk kewirausahaan juga nggak sih kalau di FEB gitu yang bisa membuat kita berjualan gitu, jadi dapat cuan juga kan. Iya. Padahal itu dari tugas gitu. Iya. Kalau mau dilanjutin masyarakat kita juga bisa kayak dari ide, hobi, benar banget. Jadi kebanyakan dari kalian ini banyak faktor buat memilih untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, dan kebetulan kalian dari prodi yang sama yaitu pendidikan akuntansi kan ya. Nah, kalau boleh tahu nih latar belakang pendidikan sebelumnya masuk kuliah ini dari jenjang apa aja sih Kak? Boleh dari Kak Abel dulu. Kalau aku sih dulu SMK-nya itu SMK Multimedia guys. Jauh ya. Iya emang lumayan jauh, nggak lumayan lagi sih, emang jauh benar-benar lintas jurusan, tapi nggak apa-apa, aman. Dari media ke akuntansi. Selanjutnya untuk Kak Lisa. Untuk aku dari SMK-nya juga akuntansi, bukan karena cinta. Tapi kenapa tuh? Iya. Di sejalur ya ternyata. Kak Intan. Kalau aku sama Kak Amel, agak linjul tapi nggak sejauh Kak Amel. Aku dari SMA. Jadi sains Aman aja ya, biasanya aman. Ternyata banyak banget ya, nggak cuma dari bisa masuk pendidikan akuntansi, nggak cuma dari SMK akuntansi ataupun SMA IPS ya yang biasanya ada akuntansi, tapi bisa juga dari SMA IPA dan juga SMK multimedia itu. Nah untuk Kak Lisa sendiri nih, kan tadi dari SMK jurusan akuntansi nih. Nah kira-kira udah disiapkan untuk melanjutkan langsung kerja gitu. Nah kenapa masih memilih untuk kuliah nih? Dan khususnya di jurusan pendidikan
jadi kerjasama, ada kerjasama di PT-PT tertentu. Dan di situ aku juga udah diikut sertakan juga di beberapa PT dan ikut melamar di suatu PT di Indomaret. Jadi itu disediakan di sekolahnya ya? Iya. Jadi PT tersebut datang gitu loh Kak di SM sekolah aku lah istilahnya. Terus kita dikumpulkan buat ngisi formulir lah bagi siapapun yang tidak mau kerja. Karena sebenarnya di sekolah aku tuh walaupun SMK tuh dipertanyakan juga ada yang mau kuliah atau mau kerja. Kalau kuliah pun juga akan dibantu oleh pihak sekolah. Dan di situ juga teman-teman aku banyak banget yang ikut kuliah walaupun dari jurusan SMK. Dan itu juga aku berubah pikiran banget sih waktu temen aku bilang kenapa nggak kuliah aja dulu, cobalah dulu, karena waktu itu juga nilai itu kan kita itu ya angkatan corona kali ya, jadi agak pesimis gitu kalau anak SMK emang bisa masuk ke kuliah padahal kita juga corona ini dari mana gitu kan. Nah, terus dari itu aku ikut sama temen-temen, oh yaudah deh coba dulu kuliah gitu. Dan kenapa aku masuk ke pendidikan akuntansi ini karena emang dari awal tuh aku awam banget ya sama yang namanya perkuliahan. Kalau mungkin dari sekarang banyak banget ya udah research dari SMP pun kayaknya udah persiapan udah kuliah. udah Iya, udah ada gitu ya. nah karena kan di angkatan aku dulu tuh kayak nggak banyak yang mau kuliah ya, jadi di situ aku awam dan nggak terlalu research jurusan apa sih yang mau aku masukin dan aku pelajarin. Dan di situ aku cuman tahu temanku ambil pendidikan akuntansi, ya udah aku mulai sih dulu ya. Jadinya aku ambil pendidikan akuntansi bukan yang lainnya. Walaupun dari itu tetap itu ya ada bimbingan gitu ya. Bimbingan apa enggak? Bimbingan kalau tadi kan udah disebutin kayak mau kuliah atau kerja nih. Nah untuk kuliah tuh ada bimbingannya juga gitu loh. Nggak yang cuma dipersiapin untuk kerja doang gitu. Enggak ada bimbingan. Cuma dipertanyakan aja, dibantu untuk pendaftaran bukan untuk teori kan emang SMK nggak dipersiapkan untuk teorinya. Jadi cuma bimbing buat kesenangan kerja, kalau entah mau kuliah ataupun mau kerja dipersilakan gitu ya. Iya. Gitu saja. Nah kalau begitu kenapa sih milih jurusan pendidikan akuntansi? Kenapa nggak milih yang akuntansi murni aja gitu? Apakah memang dari awal targetnya tuh di rumpun pendidikan? Enggak juga sih Kak. Awalnya emang aku nggak tahu ya apa bedanya pendidikan akuntansi sama akuntansi. Dan aku nggak tahu kalau pendidikan itu semua itu di pembelajaran aku kali ini di jenjang kuliah ini maksudnya. Jadi ya udah kayaknya sama aja. Ya udah aku kuliah pendidikan akuntansi aja. Soalnya tanya juga itu. Mikirnya sama ya. Iya. Oke, Kak Amar ini kan bahkan dari jurusan SMK Multimedia. Nah ini kan lintas jurusan banget nih Kak. Apa sih alasan Kak Amar untuk lebih milih jurusan pendidikan akuntansi daripada lanjutin di media aja? Kalau alasannya sih itu karena aku suka yang namanya hitung-hitungan. Jadi dulu waktu SMK, masuk ke SMK itu aku dari jalur FOMO juga. Iya, itu dari ikut teman karena aku takut kalau nggak punya teman. Jadi kayak ya udahlah dia masuk multimedia aku ikut. Nah dari situ aku merasa kayak multimedia ternyata nggak cocok buat aku karena di situ kan ditutup untuk kreatif gitu. Sedangkan aku lumayan nggak kreatif. Lebih suka menghitung gitu. Jadi waktu lulus SMK aku milih apa aku kuliah aja, aku pindah jurusan ke pendidikan akuntansi itu. Makanya itu sekarang aku masuk ke pendidikan akuntansi. Nah kan tadi suka hitung-hitungan tuh, pengen cara untuk masuk ke pendidikan akuntansi suka karena ada hitung-hitungannya. Nah kenapa milih ke pendidikan akuntansi? Kenapa enggak yang ke matematika ataupun teknik dan juga hitungan juga tuh di dalamnya? Kalau untuk ke pendidikan ke matematika tadi ya, kalau ke matematika itu kan kayaknya setahu aku ya kalau nggak salah itu kan lebih di apa ya ke rumus nge-build rumus gitu kan nggak yang pure hitung-hitungan angka itu kan enggak ya. Terus kalau ke teknik juga itu kan biasanya kan mungkin teknik sipil gitu kali ya. Kalau itu kan nggak cuma hitung-hitungan matematika aja nggak sih kan kayak ada hitungan fisika dan lain-lain gitu kan. Kalau buat fisikanya aku kurang suka, jadi kalau teknik kayak kurang cocok gitu. Dan milih ke pendidikan akuntansi karena aku mikirnya akuntansi itu prospek kerjanya besar, luas, dan range gajinya juga lumayan gitu. Jadi yaudah deh pendidikan akuntansi aja juga. Toh kalau lihat orang-orang seorang akuntan gitu kerja kok kayaknya enak, seru, ngadepin laptop aja, ngitung-ngitung gitu kan, itu di ekspektasinya seperti itu. Jadi
dari jenjang SMA ini kaitan ya. Nah tadi yang ke saintek ke susu gitu kan ya. Itu alasannya gimana tuh Kak? Karena sebenarnya itu sih Kak, udah mau sama saintek ya. Karena kan waktu di zaman aku itu kan masih zamannya zonasi ya. Jadi waktu itu aku masuk ke SMA itu dekat zonasi, dan kalau di SMA aku itu pemilihan buat kamu masuk ke IPA, IPS atau bahasa itu ditentuin sama sekolahnya, enggak dari kitanya sendiri gitu. Dan kebetulan waktu itu aku masuknya di IPA. Terus kayak kalau mau pindah ke IPS tuh kayak nggak dibolehin lah, iya susah, nggak dibolehin sama sekolahnya. Better yaudah gitu aja, dan yang udah ditetapin ya udah di situ gitu. Jalanin aja. Iya benar kayak gitu. Terus kayak selama 3 tahun aku sekolah itu kayak mempelajari kayak biologi, kimia, fisika dan lain-lain itu kayak udah pusing, nggak terlalu suka lah, bukan passion gue lah gitu. Kayak jadi terus waktu kebetulan waktu kelas 10 itu tuh ada matkul tinju yang dari peminatan gitu ya. iya peminatan itu dari IPS sama bahasa kalau nggak salah. Itu aku dapetnya ekonomi sama geografi atau apa ya, sejarah kayak misalnya. Terus dari yang bahasanya itu aku dapet sastra Inggris. Nah waktu aku pelajari ekonomi terkhususnya ekonomi ya, kayak ini aku lebih enjoy di sini kayak daripada yang fisika dan kimia. Aku lebih suka pelajari ekonominya, itu duit lah. Iya itu lebih enjoy lah gitu buat aku. Terus waktu mau daftar kuliah kan itu sebenarnya dapat SNM. SNM kan kalau kita tuh harus satu peminatan kan. Iya. Harus kalau dari IPA yang peminatannya ke saintek gitu. Terus waktu aku nyoba SNM, ketolak. Akhirnya sekalian deh, karena aku nggak minat di saintek, ya udah SBM-nya aku nyoba di soskum. Terus kenapa aku milih beda akuntansi? Karena waktu nyari-nyari kan baju jurusan itu, waktu udah nentuin pindah dari saintek ke soskum, kayak nyari-nyari itu kan kayak research dulu ya, research yang better tuh yang mana, dan nemunya akuntansi gitu. Jadi lebih milih ke pindah ke sosum nih, karena mau di sainteknya gitu. Iya, bener. Mikir materi kalau di saintek itu bukan passion gitu ya kan. Dan dapat jurusan pendidikan akuntansi pun hasil dari riset dulu gitu ya. Iya benar. Nah, tapi karena Ira ini milih sosum kan ya, bukannya itu justru lebih sulit ya, karena harus pelajarin materi-materi sosum dari awal gitu. Kalau dibilang sulit sih iya Kak, jujur sulit karena kan ya itu tadi aku dari IPA, beda kan materinya. Jadi harus kayak nyari materi-materi yang kayak yang ada di soskum lah pokoknya. Itu kan kayak di soskum kan sebenarnya yang diuji di SBM itu ada 4 ya, 4 mata pelajaran yang mana itu tuh nggak cuma dari kelas 12-nya aja, harus dari kelas 10 sampai kelas 12. 3 tahun materi. Iya benar. Dan waktu singkat itu harus belajar lagi. Benar 3 tahun materi, 4 mapel gitu kan. Ini kan 12 yang harus 12 materi yang harus dipelajari, dan itu banyak banget gitu. Jadi kayak standarnya mungkin di itu kayak nyari materi yang kayak yang bakal muncul di SBM tuh dari 12 materi ini tuh apa gitu. Iya, mungkin kan 12-nya semua ikut keluar di SBM kan nggak mungkin. Terus mungkin kalau standar yang lain itu sudah motivasi dari diri sendiri, karena waktu itu kayak kita kan kayak daftar SBM tuh kan kita setelah kita lulus ya, udah lulus. Jadi kayak setelah lulus udah ke bawah santai-santai di rumah gitu kan, harus mempelajari materi itu males. Kayak males lah Belajar lagi gitu. Iya, harus belajar lagi. Jadi kayak ya paling susahnya itu sih kayak nyari materi sama motivasi diri sendiri sih kan. Itu lebih susah cari materi sama motivasi diri. Iya. Nah, kalau dari jawaban Kak Inan tadi kan pasti sudah banyak banget ya struggle yang harus dihadapi karena lijur gitu. Untuk Kak Amel dan Kak Lisa yang jauh banget dengan materi sosum dan saintek, ada nggak tantangan yang sulit untuk kalian hadapi? Mungkin bisa mulai dari Kak Lisa. Dari aku mungkin nggak banyak yang harus aku struggle-nya gitu ya Kak ya, mungkin karena kan di sosmed sendiri ada yang namanya
yang mata pelajaran ekonomi mungkin ya. Dan di situ juga mungkin nggak semua materi SBM, karena aku pernah aku SBMPTN, jadi aku pelajarin materi SBM tuh nggak terlalu banyak yang harus aku pelajarin ulang karena emang di SMK udah dipelajari mungkin dasar-dasarnya aja. Dan di situ mungkin aku lebih ke menyesuaikan apa ya, mengejar materi yang lain yang kayak yang mungkin nggak aku pelajari sampai kelas 3 yang kayak sejarah, geografi mungkin ya gitu ya. Nggak ada ya kalau biasa akuntansi. Iya, mungkin di kelas tuh ada, cuman nggak yang seintens itu ya Kak, mungkin karena kan aku dari SMK gitu. Dan di situ aku juga pernah itu sampai mengambil di tutor sama temen aku juga ambil sebulan, walaupun memang cuma seminggu yang aku ikutin materi pembelajarannya karena bagi aku terlalu cepat gitu. Kalau struggle yang aku alami sih paling kalau di SMK kan benar-benar materi SBM itu nggak diajarin ya Pak, apalagi sosum itu kan nggak ada sama sekali. Mungkin yang paling ada kan sejarah gitu kan, tapi selain itu kan nggak ada, jadi mungkin susahnya harus cari-cari materi lagi dari awal, sama seperti kayak Intan tadi, harus cari materi sendiri, terus juga mempelajarin sendiri karena kan nggak pernah diajarin gitu kan ya. Dan sebenarnya itu jujur aja aku tuh anak DPR, jadi aku sempat berhenti setahun. Dari setahun itu kan aku mencoba untuk kerja gitu Pak. Nah mungkin ini juga jadi struggle-nya juga, aku harus bagi waktuku buat kerja, terus habis itu buat belajar buat SBM itu. Kalau misalnya lagi luang ya aku belajar, kalau lagi kerja pun kadang aku sela-selain untuk belajar dia gitu, di tengah-tengah kerja aku sambil duduk belajar gitu. Ya, mungkin itu aja sih struggle-nya, time management sama harus cari materi, mempelajari lagi dari awal gitu. Jadi keduanya tuh memang sama ya. Kalau Kak Lisa kan udah ada materinya tapi memang dasar banget gitu. Tapi kalau Kak Anu belum sama sekali kan gitu ya di SMK. Dan juga cara bagi waktunya juga ya, antara belajar terus padahal di sela-sela ya udah kita udah lulus gitu, terus belajar lagi buat masuk ke PTN. Tapi karena itu jadi kayak otakku tuh nggak berhenti untuk bekerja gitu kan. Katanya kalau misalnya aku nggak belajar selama berhenti itu kan, terus tiba-tiba kuliah kan jadi kayak kaget gitu kan. Tapi untungnya enggak sih, karena itu aku masih, walaupun berhenti setahun tapi aku masih rajin untuk mempelajari materinya gitu. Jadi nggak cuma ya udah nunggu aja. Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa, semua harus ada usahanya ya guys. Kalian ini untuk memilih jurusan pendidikan akuntansi ini murni dari keinginan kalian sendiri kah, atau ada pengaruh dari keluarga atau gimana? Mungkin dari Kak Amal bisa. Kalau pengaruh dari keluarga itu dari mungkin pemilihan jurusannya, bukan jurusannya, kuliahnya gitu. Kuliahnya emang didorong untuk disaranin oleh keluarga untuk melanjutkan kuliah dulu. Tapi untuk pemilihan jurusannya sih nggak ada Kak. Aku pure dari aku sendiri untuk memilih jurusan pendidikan akuntansi. Itu sih. Tapi sempat nggak Kak Amal pikir ya selama itu Kakak mikir enakan kerja aja lah, karena udah sempet kerja juga kan, enakan kerja ada duit gitu daripada lanjut kuliah. Pernah kepikiran udah kerja nih, udah dapat duit nih, udah bisa beli apapun sendiri gitu. Tapi kayak kerja itu kan nggak sesuai sama keinginanku. Kan aku tadi bilang di multimedia itu aku nggak passionku. Terus aku kalau maksain untuk melanjutkan kerja di multimedia atau di bidang lain kan kayak kurang gitu ya Kak. Kalau nggak passionnya kan jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi kayak berpikiran untuk aku kuliah dulu aja biar punya skill baru gitu. Jadinya nanti waktu kerja itu udah siap, benar-benar siap kerja gitu loh Kak. Kalau dulu waktu kerja terus untuk melanjutkan lagi kayaknya belum siap. Mungkin lanjut ke Kak Lisa. Kalau aku, maaf tadi apa pertanyaannya? Lebih milih jurusan pendidikan akuntansi itu ada pengaruh dari orang tua kah atau dari teman kah? Mungkin kalau dari keluarga aku skip ya Kak, karena emang keluarga aku gak memaksa aku untuk kuliah ataupun kerja. Jadi mungkin jarang kan orang tua zaman dulu
kerja juga gak apa-apa, mau kuliah juga gak apa-apa gitu. Sama tadi ya pengaruh teman-temannya gitu ya, tapi langsung ke pendidikan akuntansi. Nah kalau dari Kak Intan ada nggak pengaruh? Kalau aku hampir sama kayak Kak Amel ya. Kalau dari pengaruh keluarga itu apa untuk itu juga lebih ke kuliah aja dulu, kayak ibuku bilang kayak kita masih orang tua kamu tuh masih bisa biayain kamu, iya masih bisa biayain kamu, better kamu kuliah aja karena kuliah juga nggak rugi gitu, nggak ada ruginya, jadi kayak udah kuliah aja dulu. Terus kalau buat pemilihan jurusan itu sebenarnya ada pengaruh dari orang tua aku, kayak karena orang tua aku mikirnya kamu saintek IPA gitu kan, ya udah sekalian aja, kayak waktu itu disaranin buat ke sekalian ambil kesehatan, kayak jadi perawat lah atau jadi apa, terus kayak waktu itu juga sempat disaranin buat jurusan yang tentang tulang itu apa ya, kayak iya ortopedi gitu kayak. Terus kayak tapi aku ngomong ini kayaknya nggak bisa deh, udah biasa, bukan nggak suka lah pokoknya gitu, Nggak passion gitu. ya passion. Terus akhirnya ya udahlah senyaman kamu, pengen kamu aja, orang yang jalanin juga kamu gitu kan. Jadi kalau pengaruhnya paling cuma itu sih Kak. Terus aku akhirnya nyari sendiri kan pendidikan akuntansi gitu. Nah, jadi pengaruhnya beda-beda ya kan, ada yang dari orang tua, terus ada juga yang beda terserah anaknya. Nah, dari kalian nih ekspektasi terhadap jurusan pendidikan akuntansi ini apa nih kira-kira? Mulai dari Kak Amel. Kalau ekspektasi pendidikan akuntansi itu sebenarnya kan aku pikir akuntansi sama pendidikan akuntansi itu sama gitu, jadi kayak sama aja dua-duanya, jadi aku milih salah satu aja deh. Kalau akuntansi kan dilihat-lihat kan peluangnya itu kan kecil banget ya kan, ya selainnya banyak banget, sedangkan di pendidikan akuntansi itu tidak terlalu seketat itu, jadinya aku milih ke pendidikan akuntansi. Tapi yaitu aku nggak expect kalau ternyata dua itu tuh berbeda gitu. Kalau pendidikan akuntansi itu lebih ditekenin untuk menjadi seorang pendidik, kalau di akuntansi murni itu kan lebih benar-benar nantinya akan jadi seorang akuntan gitu. Jadi dari awal tuh udah salah mengira dulu ya. Iya, salah ekspektasi, salah persepsi. Terus juga melihat kuota pendidikan akuntansi lebih luas gitu ya, lebih ada kuota gitu ya. Lebih kayaknya lebih mudah untuk dimasukin gitu. Jadi ya udah kurang percaya diri juga sih Kak sebenarnya. Kalau dari Kak Lisa nih, Kalau dari aku mungkin sama ya, salah persepsi juga, karena emang aku nggak research dulu yang pendidikan tuh mempelajari apa dan menekankan hal apa, dan baru tahu kalau masalah pendidikan dan pendidikan akuntansi dan akuntansi itu beda banget, karena di akuntansi mungkin lebih fokus ke teorinya aja ya Kak ya. Tapi kalau di pendidikan akuntansi ini berarti ada pendidikan yang mana pendidikan ini diasah untuk bisa mengajar dan juga menjelaskan secara langsung ke mungkin ke siswa yang mungkin menjadi masa depan jadi guru gitu. Dan di sini aku juga mikirnya kayak aku pikir nggak terlalu banyak presentasi gitu ya, soalnya di akuntansi aku nggak ada yang namanya presentasi, namanya Biasanya nggak bisa ya. iya nggak ada, adanya cuma yaudah dikasih suatu kasus dia disuruh mengerjakan di laptop aja gitu. Pikir juga kayak yaudah mungkin cuma buat invoice, cuma buat faktur, cuma buat jurnal, ternyata enggak. Nah kalau buat Kak Intan nih, ekspektasinya tuh apa sih terhadap jurusan pendidikan akuntansi ini? Ekspektasi dari jurusan pendidikan akuntansi ya. Kalau di ekspektasiku ya Kak, karena aku awam banget sama akuntansi ya, karena dulu saintek, jadi ekspektasiku tuh mungkin pendidikan jurusan pendidikan akuntansi ini masih kurang lebih sama lah sama akuntansi. Ya ada sih pendidikannya, tapi cuma dikit lah, tetap menitik beratkan di akuntansinya. Ternyata Beda ya? iya, tetap beda. Ekspektasinya. Iya, sama persepsinya banget. Nah berarti itu ya buat Kak Intan sama Kak Ana tuh sama-sama itu sih susah itu. Ternyata profesi kalian tuh beda gitu. Ternyata akuntansi sama pendidikan akuntansi itu berbeda. Kalau buat Kak Alisa kan tadi memilih jurusan pendidikan akuntansi kan juga sama kenal dari teman-temannya. nah karena banyak kelihatannya banyak banget struggle nih. Nah, misal kalian dikasih kapsul waktu nih untuk kembali ke masa SMA atau SMK. Nah, kalian akan tetap masuk
masuk di jurusan pendidikan akuntansi atau yang lainnya nih? Kira-kira dari Kak Amel mungkin? Kalau dikasih kesempatan lagi mungkin tetap di area akuntansi tapi di akuntansi murni Kak. Jadi enggak, karena di pendidikan akuntansi sendiri kan itu disiapkan untuk jadi pendidik, sedangkan aku inginnya itu menjadi seorang akuntan. Jadi mungkin kalau boleh diulang aku bakal memperjuangkan akuntansi murni gitu. Jadi pengennya di murni gitu Iya, ya? benar. Kalau Kak Lisa nih? Aku mungkin sama ya untuk mengusahakan akuntansi dulu kalau balik ke SMK. Dan mungkin kalau balik lagi ke masa lalu, mungkin aku akan lebih research lagi sih untuk jurusan-jurusan yang mungkin akan aku tekuni atau yang mungkin bisa jadi passion aku di masa depan. Dan mungkin juga aku akan mempelajari si pendidikan akuntansi ini, bukan apa-apa, tapi emang sepertinya bukan apa ya, bukan minat aku untuk jadi guru dulu gitu waktu ini ya. Jadi sama kayak Kak Amel ya, pengennya di akuntansi murni lagi. Nah ini untuk Kak Intan nih, kira-kira apakah beda atau sama juga? Sebenarnya kenapa bisa apa ya? Ada porsi waktu nih, bisa ngambil waktu dari SMA ya. Itu aku juga pengen kayak memfokuskan diri buat belajar. Karena kan kalau yang dulu aku cuma kayak belajar nggak belajar ya sudah, yang penting ada dikit-dikit ilmunya gitu. Tapi kalau misalnya menang waktu, aku pengen banget menekuni belajar dulu. Jadi kayak biar aku optimis dan aku bisa ambil gitu, kayak yakin masuk jurusan akuntansi yang benernya gitu sih. Kalau betul Kak Mai ini semester berapa? Kita semester 5. Kan udah lumayan tuh masuk ke pendidikan akuntansi, pasti ada dong dari kalian struggle selama ini. Nah, kira-kira apa sih struggle yang kalian hadapi selama di jurusan pendidikan akuntansi itu, dan bagaimana sih kalian menyikapinya? Mungkin bisa ngomongin. Kalau aku, kalian tadi udah di-mention ya sama Kak Lisa sama aku, itu presentasi ya. Presentasi karena kita di pendidikan itu emang banyak banget karena kita dituntut buat jadi guru ya harusnya. Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan materi yang kita dapat ke orang lain, yang mana yang biasanya pakai metode presentasi. Dan itu untuk aku yang introvert itu emang agak susah sih Kak, buat presentasi yang bagus kayak natap mata orang aja waktu ngomong tuh masih susah gitu, apalagi buat presentasi menyampaikan materi ke banyak orang gitu sih Kak. Jadi nggak cuma kita yang belajar, tapi kita juga harus nge-share ke orang lain juga gitu buat ngajar mereka. Iya betul banget. Kalau Kak Lisa misalnya apa? Mungkin kurang lebih sama kali ya Kak di lingkup tugas gitu. Apalagi kan waktu semester 1 sampai semester 4 atau 3 ya. Kayaknya awal-awal kelas itu belum sampai selengkap inilah tugasnya dari dosen. Tapi kalau di semester 5 kan kita juga belajar namanya metodologi penelitian ya. Dan itu juga dibarengi dengan beberapa proyek yang harus kita kerjakan dalam kurun waktu yang sangat singkat menurut aku. Dan mungkin di struggle aku di dalam tugas-tugas itu berkelompok kali ya. Jadi beda tugas, beda kelompok, beda waktunya juga. Kayak kapan ruangnya, kapan Banyak poinnya, iya, kapan waktu yang bisa kita buat ketemu di suatu tempat, kita diskusi gitu. Tapi kalau aku lebih berat ke waktu menyampaikan materi kelas ya Kak ya. Karena waktu diskusi tuh belum, kalau diskusi udah paham itu belum tentu kita bisa menjelaskan lagi ke semua orang. Karena emang kan pemahaman semua orang beda-beda ya. Tapi kalau di aku sendiri, kasus aku ya, kalau aku jelasin ke temen tuh bisa lancar. Tapi kalau dijelasin lagi ke di depan kelas, depan dosen, dan mungkin di masa depan kan di hal yang ramai kayak anak SMK, mungkin kayaknya kurang sampai deh. Jadi ya itulah struggle-nya. Jadi penyampaiannya cara biar kalian tuh tahu ya apa yang kita omongkan, kita jelaskan sebenarnya di situ ya. Iya, tapi di sini mungkin ada seperti Amin tadi ada peningkatan dikit ya kayak di dalam ke area public speaking aku, mungkin bisa juga nanti kedepannya bakal jadi lebih baik lagi mungkin ya karena ada micro teaching gitu. Kalau struggle yang aku hadapin sih dulu waktu semester 1 itu mungkin ini guys, ini sih peralihan. Dulu kan aku lebih ke multimedia, itu kan lebih dituntut untuk kreativitas, terus ke akuntansi, hitung-hitungan, dan di situ kan aku bener-bener kayak buta banget sama akuntansi. Aku kira kayak cuma menghitung tambah kurang Debit, kredit. iya gitu, ternyata enggak, ternyata sekompleks
harus menyesuaikan diri sama akuntansi, harus ngulang dari awal. Kan kalau dilihat dari teman-teman kelas kan mereka juga lebih banyak yang dari akuntansi, SMA akuntansi, jadi kayak lebih nangkep materi dari dosen gitu kan. Kalau aku kan dari multimedia jadi kayak lebih lama untuk nangkep maksud dari dosennya gitu. Selain itu juga yang bener sih yang tadi disepil sama Kak Lisa Kaina ke presentasinya, karena kemampuan public speaking itu sebenarnya kurang gitu ya Kak. Tapi ya setelah dilatih selama 5 semester ini kan ada presentasi setiap minggu, setiap matkul ada presentasi kayak gitu. Ya lumayan bertambah ya, meningkat gitu kan. Selain itu juga mungkin time management sama kegiatan di luar kampus sama di kampus gitu sih, buat ngerjain tugas, ngerjain apalah kelompok lah apalah gitu sih. Jadi lebih ke penyesuaiannya ya. Iya. Aku tinggal juga melihat teman-temannya ada yang dari SMA akuntansi yang jauh lebih ada ilmunya gitu kuliah. Jadi kayak merasa agak insecure gitu loh Kak. Betul, iya. Insecure kan, wah melihat teman-teman dijelasin udah paham nih, jelasin dikit udah bisa nangkep maksud dosen, sedangkan aku tuh kayak Ini apa ya? Iya, harus belajar sendiri di rumah, kayak setelah dipelajari di kampus harus ngulang lagi di rumah dulu, Berusaha mengimbangi. Iya, berusaha menyesuaikan sama yang lain gitu. Kalau nggak kan tetap bakal ketinggalan gitu ya Kak. Tapi alhamdulillah sekarang Tapi itu jangan terlalu pressure ya teman-teman. iya sebenarnya pendidikan akuntansi nggak menyenangkan itu. Iya kan? Seru. Justru lebih ya mungkin suka dukanya imbang, tapi sukanya juga banyak kok. Nggak matkulnya nggak melulu hitung-hitungan uang gitu. Ada yang kayak media itu kan kita disuruh kayak project praktek membuat sebuah media belajar gitu, itu sebenarnya seru banget sih Kak. Dan di situ aku tuh nggak expect kalau misalkan ilmu multimedia aku bisa pakai di pendidikan akuntansi ini, terutama di matkul media itu. Iya, Tidak sia-sia multimedia gitu. Secara ya kayak umumnya gak sih Kak, sebenarnya semua jurusan tuh ada plus minusnya gitu kan, gak cuma di pendidikan akuntansi doang, tapi mesti semua jurusan ada senangnya, ada juga susahnya gitu. Kayak yang di mention Kak Amal tadi ya, di media pembelajaran itu kan kita bikin media pembelajaran ya, yang mana itu bisa mengasah kreativitas kita juga Kak, kayak media pembelajaran yang cocok untuk anak maybe fase A atau B atau mungkin waktu jenjang SMP itu kayak gimana, terus kayak biar anak-anak ini lebih tertarik ke media pembelajaran yang kita buat tuh kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya pendidikan akuntansi itu banyak senangnya juga sih Kak. Kayak tadi yang disampaikan presentasi ya, presentasi itu juga sebenarnya itu bermanfaat juga buat iya, waktu kita kerja kan pasti kita juga ada presentasikan ide kita atau pendapat kita gitu sih. Dan kerja kelompok juga sebenarnya bermanfaat juga buat kita, karena di lingkungan kerja nanti kan juga kita kebanyakan pasti kerja tim ya Kak. Karena apa kerja itu selalu dalam bentuk tim gitu. Iya, nggak mungkin sendirian kecuali kamu seorang freelancer gitu kan. Tapi kalau di sini di perkuliahan kita udah dilatih untuk public speaking, kerja kelompok gitu. Jadi nanti mungkin lebih mudah ketika kita masuk ke lingkungan kerja gitu. Kalau bermanfaat di selama nanti. Iya betul, dinikmatin aja sih. Tadi kan sempat disinggung nih sama Kak Amel kalau masuk ke pendidikan akuntansi itu melihat prospek kerjanya gitu. Nah, ngomong tentang arah karir di pendidikan akuntansi nih, ada apa aja sih Kak? Soalnya di masyarakat kan ada stereotip kalau kamu lanjut di pendidikan, ya kamu nanti bakal jadi guru gitu. Mungkin salah satu bisa dijawab. Sebenarnya ya Kak, karena dari nama jurusannya kan pendidikan akuntansi, jadi sebenarnya prospek kerja dari pendidikan akuntansi itu banyak ya Kak. Kita bisa ambil dari di pendidikannya ataupun di akuntansinya. Kalau di pendidikannya karena kita juga udah diajarkan nih Kak, bagaimana cara menjadi guru lah, bagaimana mengajar, jadi kita kayak udah ada bekal lah gitu. Terus kalau di akuntansinya sebenarnya juga banyak, kita juga bisa masuk ke berbagai arah karir gitu Kak. Bisa ke akuntan, ke pajakan, audit atau apapun itu. Sebenarnya kita juga bisa, karena kita tinggal kayak nyari sertifikasinya gitu loh Kak. Sebenarnya banyak kalau karir dari pendidikan akuntansi.
Kalau masing-masing dari kalian nih, kira-kira mau kemana nih arah karirnya kalian? Harapannya, karena seperti tadi yang disebutkan beredar stereotip, ya. Masyarakat sudah dicap sebagai pendidik tuh kalau misal sejahtera jadi guru kan bisa jadi PNS tuh gitu. Gimana nih tanggapannya? Kak Bergit. Kalau aku sih, kalau arah karir yang aku mau, sebenarnya karena tadi aku udah bilang ya, karena aku kurang di public speaking dan aku kurang kalau disuruh mengajarkan ke anak-anak gitu. Jadinya aku milih untuk jauh dari pendidikan. Aku milih untuk menjadi auditor. Nah, salah satu usaha itu ya mungkin nantinya aku akan mencari sertifikasi auditor agar bisa masuk ke lingkup auditor itu sendiri gitu sih. Kalau sebenarnya udah dipelajari gitu ya di kuliah. kalau materi auditing itu sudah diajarkan di perkuliahan, dan ya mungkin kalau di pendidikan akuntansi karena di sini fokusnya untuk mendidik gitu ya Kak, mungkin nggak sedalam kalau di akuntansi murni. Di sini cuma auditingnya tuh kayak dasarnya aja gitu. Makanya kita yang dari pendidikan akuntansi kalau memang ingin menjadi seorang auditor mungkin masih perlu untuk mencari sertifikasi di luar, atau mungkin kayak bootcamp, pelatihan dan lain-lain gitu sih Kak. Kalau dari Kak Lisa nih, kira-kira gimana nih? Mungkin kalau ditanya mau pendidikan atau enggak, mungkin aku akan mencoba yang di luar pendidikan dulu, seperti mungkin bisa, harapannya sih bisa bekerja di perpajakan ataupun di imigran ya. Salah satu alasannya karena emang duitnya banyak di perpajakan, dan di imigran ini bisa kayak apa ya, ngurus turis ya mungkin ya Kak ya. Jadi bisa sekalian lah cuci mata yang beli yang cakep gitu. Jadi 50-50 lah. Gitu. Kalau lain kan nih gimana nih? Apakah juga gitu? Kalau aku sama sih sebenarnya kayak Kak Akbar dan Kak Lisa ya. Jadi aku lebih pengen untuk bekerja di arah katanya akuntan gitu ya. Jadi pengen jadi akuntan. Karena untuk kalau kerja jadi kayak di pendidikannya gitu ya Pak. Hanya dengan kebijakan di negara ini untuk saat ini gitu. Itu menurutku guru tuh kurang disejahterakan gitu Pak. Kesejahteraan guru tuh masih sangat rendah, beda banget sama negara yang lain gitu Pak, yang lebih maju. Beda lah. Kalau pendapat kalian itu soal guru kesejahteraan guru yang kurang itu bagaimana? Mungkin dari apa ya, dari aku kalau kesejahteraan guru saat ini ya Kak ya, saat ini kayaknya kurang banget deh. Soalnya kalau dilihat dari uang pensiunnya sama uang tunjangannya mungkin bagus sih. Cuman kalau untuk ke perbulanan kayaknya kurang deh. Apalagi kalau sekarang kan banyak banget kasus-kasus yang jadi guru honorer kan. Soalnya nggak semua guru itu guru PNS, ada juga guru honorer kayak yang cuma buat cadangan mungkin lah ya, istilah kasarnya gitu. Dan ada beberapa kasus tuh aku baca yang satu kasus yang ingat itu ada seorang ibu-ibu yang guru itu dia udah 13 tahun dari guru tapi guru honorer, dan 13 tahun kemudian dia baru jadi PNS karena ya itulah ketatnya pendaftaran CPNS itu ya. Dan dia selama 13 tahun itu jadi guru honorer hanya digaji 200.000 per bulan, bukan juta ya teman-teman, maaf. Padahal perjuangannya lama banget, tapi juga setelah jadi PN juga cuma 200.000 per bulan gitu. Iya betul, karena kan kalau dilihat cleaning service aja gajinya jutaan, mungkin paling nggak 1 jam manusia kalau cleaning service. Ini guru mengabdi negara malah digaji segitu, bahkan buat makan 1 bulan aja nggak cukup, nggak sih Kak? Padahal buat mendidik generasi muda kita gitu. Jadi berjasa sekali ya. Tapi mungkin kan karena ini apa ya, kepemimpinannya baru gitu ya, kita berharapnya semoga kedepannya itu guru disejahterakan. Pemimpin baru nih, misal kalau nantinya kan pemimpin baru juga akan berbeda gitu kebijakannya. Misalnya ada kebijakan baru yang bahwa kesejahteraan guru tuh akan lebih terjamin gitu. Kalau itu kalian masih dapat nggak deh jadi PNS, apa mungkin bisa dicoba? Kalau dari aku sih kayaknya enggak Kak. Karena seperti yang udah bilang tadi, kayak aku kurang punya skill untuk mengajar seseorang
dilihat-lihat guru yang PNS ya, tapi ya bukan yang honorer itu sebenarnya kesejahteraannya juga lumayan ya Kak, karena kan di PNS kita dapat kayak uang tunjangan selama masa tua gitu-gitu kan Kak. Nah mungkin kalau PNS boleh dicoba, tapi nggak di lingkup perguruan. Kalau Kak Lisa, masih tertarik nggak? Ya, kalau aku sebenarnya tertarik sih Kak. Cuman kayak lihat aja ke depannya. Soalnya kan rupiah mata uang kan masih naik ya. Seiring berjalannya waktu dan itu mungkin biaya-biaya pun juga pasti naik lah. Dan itu aku harus diskusi perbandingan dulu worth it nggak sih buat aku coba. Tapi kalau seperti yang Kak Amel bilang tadi, kalau PNS tapi bukan di rumpun pendidikan, mungkin akan aku coba walaupun memang susah ya mungkin ke depan. Karena kan pasti banyak banget lah orang yang mengincar PNS kalau kesejahteraannya dipertingkat lagi. Gitu. Kalau aku hampir kayak Kak Lisa ya. Kalau seandainya kesejahteraan dulu bakal diangkat lah, disejahterakan lagi, mungkin aku juga bakal nyoba sih Kak. Terus kalau seumpama keterima dan bisa jadi PNS, udah aku terima, alhamdulillah gitu. Jadi misalnya kalau ada negara yang lebih menyenangkan dulu, mungkin bisa dicoba ya. Beda kalau Kak Amel kayaknya nggak di yang pendidikan gitu ya, yang lain ya. Oke, sebelum penutup nih, apa nih kira-kira pesan dari kalian untuk teman-teman yang ingin kuliah dan mungkin sekarang masih bingung nih cari prodi ataupun masih ragu untuk memilih pendidikan akuntansi gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Amel. Kalau misalnya sih buat adik-adik yang mau masuk ke pendidikan akuntansi, jangan salah ya, ini tuh pendidikan akuntansi dikhususkan untuk bukan disiapkan untuk menjadi seorang pendidik. Jadi materi yang ada di dalamnya itu nggak cuma tentang akuntansi, tetapi juga tentang pendidikannya gitu. Jadi kalau misal kalian mempunyai tujuan untuk menjadi seorang guru nantinya, ataupun dosen, ataupun tutor kayak tutor gitu, kalian bisa masuk di pendidikan akuntansi. Mungkin untuk yang beda, mungkin dari yang bukan dari rumpun akuntansi kayak aku, mungkin dari yang kayak Kak Amel atau Kak Ina dari SMA IPA atau IPS, atau mungkin dari SMK dari TKJ, mungkin dari perkantoran atau manajemen yang mau banget ke pendidikan akuntansi yang jurusan akuntansi, bukan yang akuntansi murni, itu juga bisa banget. Soalnya bukan berarti kalau atas jurusan itu nggak bisa, karena emang dari yang para pekerja pun bukan dari yang dari jurusan aslinya juga banyak banget. Jadi kalau kalian mau ambil nggak apa-apa banget, karena emang di sini juga nggak semuanya ada dukanya, karena ada sukanya juga. Dan di sini waktu kuliah ini juga kalian bisa dapat banyak banget benefit yang mungkin kalian akan syukuri di kemudian harinya. Kalau dari aku itu sih, mungkin kalau waktu kalian memilih jurusan ya, di researchnya lebih dalam lagi, kayak gak cuma anak kalian atau gaji yang bakal diterima pekerjanya, tapi kalian juga harus research tentang kayak materinya, terus kayak pembelajarannya itu bakal kayak gimana dan lain-lainnya. Jadi kayak banyak-banyak research lah untuk memilih jurusan. Terus kalau sama sih seperti yang disampaikan Lisa tadi ya, jadi semua jurusan tuh emang bakal ada plus-plusnya. Jadi ya gimana ya, ya udah dijalanin aja gitu. Gak mungkin kayak satu jurusan tuh cuma seneng-seneng tok, gak mungkin kan. Gak mungkin kan, jadi kayak ya udah dijalani, disyukuri, dan pasti kalian bakal bisa bagus. Jadi kita bisa nih dari mana aja, kayak Kak Lisa tadi yang bilang kita mau ambil apa aja bisa, untuk bekerja di mana aja gitu. Kemudian ntar kita juga banyak nih benefit yang didapat. Kemudian kalau mau memasuki jurusan tersebut, jangan lupa juga untuk dipelajari lebih dalam apa yang diinginkan gitu. Oke, dari awal kan kita udah banyak bahas hal-hal gitu ya, dari prefer kuliah apa aja, terus latar belakang jurusan itu mempengaruhi apa enggak supaya bisa masuk ke pendidikan akuntansi, ekspektasi, terus struggle, dukungan, pengaruh gitu ya. Jadi semoga sih itu ya bisa bermanfaat bagi teman-teman kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman narasumber
ini ya. See you.